Tidak setiap hari kita kedatangan tamu dari luar tata surya, tapi kali ini sesuatu yang luar biasa melintasi ruang angkasa Bima Sakti. Sebuah komet yang datangnya bukan dari sekitar matahari, melainkan dari sistem bintang yang jauh di luar sana. Teleskop Atlas di Hawaii lah yang pertama kali menangkap jejaknya di sebuah titik cahaya kecil yang ternyata adalah pengembara antar bintang. Para ilmuwan menamainya 3I Atlas, menjadikannya komet antar bintang ketiga yang pernah ditemukan umat manusia. Apa yang bisa kita pelajari dari tamu kosmik ini? Dari mana asalnya dan bagaimana ia bisa bertahan dalam perjalanan sejauh ribuan tahun cahaya? Hari ini gue akan membahas bersama AI dan mencari tahu apa pesan yang dibawa 3I Atlas dari kedalaman ruang antar bintang. Hari ini kita akan membahas masalah, lu tahu kan yang 3I Atlas yang para ilmuwan dan astronomi itu kemarin kaget ya. Iya, benar banget. Komet 3I Atlas memang bikin heboh para ilmuwan karena datang dari luar tata surya kita. Seru banget untuk dibahas, apalagi soal asal-usul dan apa yang bisa kita pelajari dari pengembara antar bintang ini. Yuk, kita kupas lebih dalam. Oh ya, itu kenapa mereka menamakan 3I Atlas ya kan? Oke lah, Atlasnya itu kan dari nama teleskop ya tadinya. Nah, 3I-nya itu dia atas dasar apa dinamai 3I? Nah, untuk bagian 3I sendiri, biasanya itu mengacu pada istilah interstellar, yang artinya antar bintang, dan juga bisa menandakan bahwa objek tersebut adalah yang ketiga yang ditemukan oleh sistem Atlas. Jadi nama itu menggabungkan identitas penemu, Atlas, dan juga statusnya sebagai objek antar bintang ketiga yang pernah terdeteksi. Jadi semacam kombinasi nama yang mencerminkan asal-usul dan urutan penemuannya. Seru juga kan? Oh, berarti udah 3 kali ya ketemu penjelajah antar bintang ini. Memang yang nomor 1 dan nomor 2-nya itu namanya apa ya? Betul sekali. Sebelumnya ada 2 objek antar bintang lainnya yang juga sempat mengejutkan para astronom. Yang pertama adalah Oumuamua yang ditemukan pada tahun 2017 dan yang kedua adalah 2I Borisov yang ditemukan pada tahun 2019. Keduanya punya karakteristik unik dan memberikan wawasan baru tentang objek-objek dari luar sistem kita. Jadi 3I Atlas ini menjadi yang ketiga dalam daftar pengembara antar bintang yang pernah kita temukan. Oke, dari rentang waktu 2019 sama 2017. Memang rentang waktunya sedekat itu ya kalau misalkan kita bisa menemukan objek antar bintang seperti ini. Dan apa yang membuat penemuan khusus kali ini itu begitu istimewa? Iya, benar sekali. Penemuan objek antar bintang memang terbilang langka dan jaraknya bisa cukup berdekatan dalam rentang waktu tertentu. Yang membuat penemuan kali ini istimewa adalah beberapa hal. Pertama, 3I Atlas memiliki orbit yang sangat cepat dan hiperbolik yang menandakan bahwa objek ini benar-benar datang dari luar sistem kita. Kedua, adanya teknologi pengamatan yang makin canggih, seperti teleskop Atlas, memungkinkan kita mendeteksi objek-objek kecil yang sebelumnya sulit terlihat. Ketiga, setiap objek antar bintang yang ditemukan memberi kita wawasan baru tentang formasi dan evolusi galaksi, sehingga setiap penemuan benar-benar memperkaya pengetahuan kita tentang alam semesta. Jadi, setiap penemuan itu punya keistimewaannya sendiri. Oh, terus kalau misalkan ada komet-komet kayak gitu, tanda-tandanya itu apa sih yang membuat para ilmuwan langsung curiga bahwa ini bukan komet biasa seperti 3I Atlas ini? Nah, ada beberapa tanda khas yang biasanya bikin para ilmuwan curiga kalau sebuah komet itu bukan komet biasa. Pertama, dari kecepatan dan orbitnya. Komet antar bintang seperti 3I Atlas punya kecepatan yang jauh lebih tinggi dan orbit hiperbolik, artinya
mereka datang dari luar sistem kita dan tidak terikat gravitasi matahari. Kedua, dari spektrum cahaya. Para astronom akan menganalisis spektrum untuk melihat kandungan kimia di dalamnya. Kalau ditemukan unsur-unsur atau komposisi yang tidak lazim bagi komet dari tata surya, itu bisa jadi indikasi bahwa objek tersebut berasal dari sistem bintang lain. Ketiga, perubahan perilaku, misalnya pola ekor komet yang tidak biasa atau aktivitas yang tidak seperti komet pada umumnya. Semua hal ini jadi petunjuk penting yang bikin para ilmuwan yakin bahwa ini bukan komet biasa, melainkan pengembara antar bintang. Jadi kombinasi dari kecepatan, orbit, dan analisis spektrum itu semua membantu para ilmuwan untuk mengungkap misteri di balik objek-objek antar bintang ini. Oke, tadi kan ada beberapa perbedaan ya 3i Atlas ini dengan komet yang lain. Memang perbedaannya apa sih 3i Atlas dengan komet-komet yang lain? Betul, ada beberapa perbedaan mencolok antara 3i Atlas dan komet-komet biasa. Pertama, dari orbitnya. Komet biasa umumnya memiliki orbit elips yang terikat pada matahari, sedangkan 3i Atlas memiliki orbit hiperbolik, yang berarti objek ini datang dari luar sistem tata surya dan tidak akan kembali. Kedua, dari kecepatan. 3i Atlas punya kecepatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan komet biasa sehingga bisa melaju dengan sangat cepat melewati tata surya kita. Ketiga, dari komposisi kimia, spektrum 3i Atlas menunjukkan kandungan material yang mungkin berbeda dari komet-komet di tata surya, menandakan asal-usulnya yang berbeda. Keempat, dari perilaku, komet antar bintang sering menunjukkan perilaku yang tidak lazim seperti pola ekor yang berbeda atau aktivitas yang unik yang membedakannya dari komet biasa. Jadi, kombinasi dari faktor-faktor ini membuat 3i Atlas benar-benar istimewa dan berbeda dari komet-komet yang sudah kita kenal. Itu tadi gue dengar si komet 3i Atlas ini bergerak dan tidak kembali, maksudnya gimana itu? Apakah dia lurus terus dan menuju kemana seperti itu? Betul, jadi karena orbitnya hiperbolik, komet 3i Atlas memang datang dari luar tata surya dan tidak terikat oleh gravitasi matahari. Artinya setelah melewati matahari, komet ini akan terus melaju keluar angkasa tanpa kembali lagi ke sistem kita. Arah pergerakannya pun menuju ke bagian lain galaksi, tepatnya ke ruang antar bintang yang luas. Jadi, setelah melewati titik terdekat dengan matahari, dia akan melanjutkan perjalanan keluar, mungkin menuju bintang-bintang yang sangat jauh, dan akhirnya menghilang ke dalam kekosongan galaksi. Ini yang membuat komet antar bintang begitu unik dan menarik bagi para ilmuwan. Oke, kalau misalkan 3i Atlas ini, dia sejauh mana kecepatan dan arah pergerakannya menunjukkan bahwa ia berasal dari sistem bintang lain? Jadi kecepatan 3i Atlas itu cukup menakjubkan, biasanya mencapai sekitar ratusan kilometer per detik yang jauh lebih tinggi daripada komet-komet biasa yang terikat pada orbit matahari. Kecepatan tinggi ini menunjukkan bahwa komet ini memiliki energi yang cukup besar untuk melewati tata surya kita tanpa terikat. Dari segi arah, 3i Atlas bergerak melalui sistem kita dengan lintasan yang melengkung, dan ketika melewati titik terdekat dengan matahari, dia akan terus melaju ke arah luar galaksi. Dengan demikian, para ilmuwan bisa melacak lintasan dan kecepatan ini untuk menentukan bahwa objek tersebut memang berasal dari sistem bintang lain dan bukan bagian dari tata surya. Jadi, kombinasi kecepatan yang tinggi dan lintasan yang unik itulah yang menjadikan 3i Atlas begitu istimewa. Oh, tadi disebutkan energi yang cukup besar untuk melewati tata surya. Nah, energi itu berasal dari mana itu? Kenapa si 3i Atlas bisa menempuh jarak ribuan tahun cahaya? Nah, energi besar yang dimiliki oleh 3i Atlas itu sebenarnya berasal dari gerakannya di ruang antar bintang yang sangat luas. Objek seperti ini biasanya terbentuk di sistem bintang lain, dan mereka bisa saja terlempar keluar akibat interaksi gravitasi dengan bintang lain atau lubang hitam. Selain itu, kecepatan tinggi ini juga dipengaruhi oleh hukum mekanika kehambaran, di mana objek yang terlempar keluar dari sistem bintang bisa mempertahankan kecepatan tinggi itu dalam jangka waktu yang sangat lama. Jadi,
Dalam perjalanan ribuan tahun cahaya, energi ini tetap terjaga karena tidak ada hambatan berarti di ruang antar bintang. Itulah sebabnya komet seperti 3i Atlas bisa menempuh jarak yang begitu jauh dengan kecepatan tinggi. Berarti gaya tarik-menarik antar planet dengan jalur orbitnya itu tidak berpengaruh gitu ya? Karena dia mempunyai energi yang sangat besar. Seperti itu kah? Iya, tepat sekali. Karena 3i Atlas memiliki energi yang begitu besar, gaya tarik gravitasi dari planet-planet atau benda-benda lain di tata surya memang punya pengaruh, tapi pengaruhnya relatif kecil dibandingkan dengan energi total yang dimilikinya. Jadi, meskipun lintasannya mungkin sedikit terpengaruh, objek ini tetap bisa terus melaju, melewati tata surya dengan arah dan kecepatan yang Itulah yang membuat komet antar bintang seperti 3i Atlas benar-benar unik dan mampu menempuh jarak yang sangat jauh tanpa terhalang. Oke, tadi dibilang si komet 3i Atlas ini mempunyai gas ya. Nah, apa aja unsur atau gas yang berhasil terdeteksi pada komet ini sejauh ini? Betul, para astronom sudah melakukan analisis spektrum terhadap 3i Atlas dan beberapa unsur serta gas yang terdeteksi antara lain adalah air es, karbon dioksida, serta beberapa senyawa organik seperti karbon monoksida. Selain itu, ada juga beberapa elemen lain yang menunjukkan bahwa komet ini memiliki komposisi yang unik dan berbeda dari komet-komet di tata surya. Hal ini menjadi salah satu alasan kenapa 3i Atlas begitu menarik, karena kita bisa mempelajari material dari sistem bintang lain yang mungkin belum pernah kita temui sebelumnya. Jadi komposisi ini benar-benar memberi wawasan baru tentang asal-usulnya. Oke, nah ada laporan bahwa 3i Atlas mungkin mempunyai ukuran atau massa yang tidak biasa. Bisa nggak dijelaskan apa yang membuatnya sebagai anomali? Salah satu hal yang membuat 3i Atlas menjadi anomali adalah ukurannya yang cukup besar dibandingkan komet biasa. Beberapa pengamatan menunjukkan bahwa inti komet ini memiliki diameter yang cukup besar, bisa mencapai beberapa kilometer, yang artinya lebih padat dan lebih besar daripada komet-komet yang biasa kita temui di tata surya. Selain itu, 3i Atlas juga menunjukkan tingkat produksi debu yang tinggi, yang artinya komet ini melepaskan partikel-partikel besar ke ruang angkasa. Ini membuatnya berbeda dari komet biasa yang biasanya memiliki inti yang lebih kecil dan partikel yang lebih halus. Kombinasi dari ukuran yang besar, kepadatan yang tinggi, dan perilaku melepaskan debu yang intens membuat 3i Atlas benar-benar istimewa dan berbeda dari komet-komet yang pernah kita temui sebelumnya. Oh, memang ukuran 3i Atlas itu sebesar apa sih? Apakah seukuran planet? Ukuran 3i Atlas memang cukup besar untuk sebuah komet, tapi tetap jauh lebih kecil dibandingkan planet. Biasanya inti komet ini berukuran beberapa kilometer, misalnya sekitar 1 hingga 10 kilometer di diameter. Sebagai perbandingan, planet seperti Bumi memiliki diameter sekitar 12.700 km. Jadi inti komet itu jauh lebih kecil. Namun yang membuat 3i Atlas unik adalah kepadatannya dan ukuran intinya yang lebih besar daripada komet-komet biasa, sehingga memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang komposisinya. Tapi tetap ukurannya masih jauh lebih kecil dibandingkan planet. Jadi meskipun besar untuk sebuah komet, 3i Atlas tetap jauh lebih kecil dibandingkan benda-benda langit yang lebih besar seperti planet atau bintang. Oke, selain dari kandungan-kandungan yang ada di dalam komet 3i Atlas, nah, mengapa para ilmuwan sangat tertarik mempelajari objek antar bintang seperti 3i Atlas? Alasan para ilmuwan sangat tertarik mempelajari objek antar bintang seperti 3i Atlas itu karena objek-objek ini membawa informasi tentang sistem bintang lain yang jauh dari tata surya. Dengan mempelajari komposisi, struktur, dan perilaku mereka, para ilmuwan bisa mendapatkan wawasan tentang bagaimana planet dan sistem bintang terbentuk di tempat lain di galaksi. Selain itu, objek antar bintang juga membantu kita memahami lebih dalam tentang sejarah alam semesta, termasuk bagaimana bahan-bahan primordial terbentuk
dan tersebar di seluruh galaksi. Dengan kata lain, mereka seperti kapsul waktu yang membawa jejak-jejak dari masa lalu galaksi yang jauh, sehingga kita bisa belajar banyak tentang asal-usul alam semesta kita. Singkatnya, objek antar bintang seperti 3i Atlas membuka jendela baru untuk memahami kosmos secara lebih luas. Oke, memang setua apa sih si komet 3i Atlas? Karena memang dia kan disebut ini ya, apa namanya, pengembara kuno seperti itu. Memang umurnya sudah sampai berapa miliar tahun? Betul, objek seperti 3i Atlas memang sering disebut sebagai pengembara kuno karena usianya bisa sangat tua. Para ilmuwan memperkirakan bahwa komet antar bintang ini bisa berusia miliaran tahun, bahkan mungkin berasal dari sistem bintang yang sudah ada jauh sebelum tata surya terbentuk. Umur ini menunjukkan bahwa 3i Atlas sudah melewati banyak bagian galaksi dan mungkin pernah mengalami berbagai interaksi gravitasi dengan bintang-bintang lain. Dengan kata lain, 3i Atlas adalah sisa dari masa lalu galaksi yang membawa jejak-jejak kimia dan informasi dari era yang sangat kuno. Jadi, usia komet ini benar-benar mencerminkan perjalanan panjangnya di alam semesta. Wow, lama banget itu ya dia hidup ya. Oke, tadi kan disebutkan struktur komet. Nah, untuk struktur komet 3i Atlas sendiri ini seperti apa? Apakah bulat, lonjong, atau seperti apa? Struktur komet 3i Atlas ini cukup menarik karena umumnya komet memiliki inti yang tidak sempurna bentuknya. Dalam kasus 3i Atlas, para ilmuwan menduga bahwa inti komet ini cenderung lebih bulat, namun tetap memiliki beberapa ketidaksempurnaan, seperti tonjolan atau area yang lebih datar. Selain itu, permukaan inti komet ini juga diperkirakan cukup kasar dengan berbagai retakan atau permukaan yang tidak rata. Ekor komet yang terbentuk dari gas dan debu juga bisa terlihat memanjang dan kadang-kadang tidak simetris, tergantung pada aktivitas komet tersebut. Jadi secara keseluruhan, meskipun bentuknya mungkin agak bulat, tetap ada ketidaksempurnaan dan karakteristik unik yang membedakannya dari komet-komet lain. Oke, apa yang bisa kita pelajari tentang asal-usul sistem bintang lain dari komposisi kimianya? Dari komposisi kimia objek antar bintang seperti 3i Atlas, kita bisa mempelajari banyak hal tentang asal-usul sistem bintang lain. Misalnya, kita bisa melihat jenis unsur dan senyawa yang ada yang memberikan petunjuk tentang kondisi kimia di sistem bintang asalnya. Selain itu, keberadaan unsur tertentu seperti karbon, nitrogen, oksigen, dan unsur-unsur lain bisa memberi gambaran tentang proses pembentukan dan evolusi bintang serta planet di sistem tersebut. Dengan memahami komposisi ini, kita bisa mengetahui apakah sistem bintang tersebut memiliki kondisi yang mirip dengan tata surya atau bahkan memiliki bahan-bahan yang berbeda yang bisa memperkaya pemahaman kita tentang keragaman alam semesta. Singkatnya, komposisi kimia ini menjadi semacam jejak DNA yang membantu kita melacak asal-usul dan evolusi berbagai sistem bintang di galaksi. Berbicara tentang bahan-bahan dan unsur-unsur kimia ya, memang ada kemungkinan nggak 3i Atlas membawa bahan-bahan organik atau prebiotik yang relevan dengan riset asal-usul kehidupannya? Ya, kemungkinan itu ada. Para ilmuwan memang sangat tertarik dengan kemungkinan bahwa 3i Atlas membawa senyawa organik atau bahan prebiotik. Beberapa pengamatan spektrum telah mengindikasikan adanya molekul organik kompleks seperti hidrokarbon atau bahkan senyawa seperti asam amino dan molekul lain yang penting dalam pembentukan kehidupan. Jika benar ada bahan prebiotik, hal ini bisa memberikan petunjuk besar tentang bagaimana kehidupan bisa terbentuk di berbagai sistem bintang, bukan hanya di tata surya. Ini juga mendukung teori bahwa bahan-bahan penyusun kehidupan bisa tersebar luas di seluruh galaksi melalui komet atau asteroid yang bergerak antar bintang. Jadi, mempelajari 3i Atlas bisa membuka wawasan baru tentang asal-usul dan penyebaran bahan-bahan kehidupan di alam semesta. Iya, wong dia hidupnya udah lama banget. Oke, kalau misalkan kita ngomongin ketiga
komet antar bintang itu. Nah, apa perbandingan yang menarik antara 3i Atlas, Oumuamua, dan Borisov itu sendiri? Memang menarik untuk membandingkan ketiga objek antar bintang ini. Pertama, Oumuamua yang ditemukan pada tahun 2017 memiliki bentuk yang sangat panjang dan ramping, mirip seperti roket dan memiliki kecepatan yang luar biasa tinggi. Namun, tidak ada tanda-tanda bahwa ia memiliki komet atau ekor gas, sehingga beberapa ilmuwan menduga bahwa ia mungkin lebih mirip asteroid atau objek berbatu. Sementara itu, 2i Borisov yang ditemukan pada tahun 2019 jelas merupakan komet karena ia memiliki gas dan debu yang terlihat jelas mirip komet-komet di tata surya. Ini membuat 2i Borisov menjadi satu-satunya komet antar bintang yang benar-benar mirip dengan komet yang kita kenal. Lalu 3i Atlas sendiri ditemukan pada 2025 juga memiliki orbit hiperbolik yang menunjukkan asal-usulnya dari sistem bintang lain, tapi berbeda dengan 2i Borisov karena mungkin memiliki komposisi dan karakteristik yang berbeda, serta adanya indikasi senyawa organik yang unik. Jadi, perbandingan ini memberikan gambaran tentang keragaman objek antar bintang dari yang mirip asteroid, yang tidak memiliki ekor, hingga yang benar-benar seperti komet dengan ekor gas yang terlihat jelas. Semua ini memperkaya pemahaman kita tentang benda-benda langit yang berasal dari luar sistem kita. Oke, nah sekarang kan gua ada di wilayah Indonesia ya. Apakah mungkin 3i Atlas bisa diamati dengan teleskop amatir di Indonesia? Bisa nggak sih? Komet 3i Atlas memang bisa diamati dengan teleskop amatir di Indonesia, meskipun tidak terlihat dengan mata telanjang. Saat ini komet tersebut berada cukup jauh dan kecerlangannya relatif rendah, sehingga diperlukan teleskop dengan aperture yang cukup besar. Selain itu, visibilitasnya juga dipengaruhi oleh cuaca dan polusi cahaya. Untuk informasi lebih detail soal waktu dan lokasi terbaik, sebaiknya cek sumber astronomi terpercaya. Jadi meskipun ada tantangan, mengamati 3i Atlas tetap memungkinkan dengan peralatan yang tepat. Oke, tadi kan disebutkan si 3i Atlas ini ditemukan menggunakan teleskop Atlas itu sendiri ya. Nah, untuk teknologi seperti James Webb Space Telescope atau Hubble, nah itu membantu atau enggak sih untuk mempelajari lebih dalam si 3i Atlas ini? Betul sekali, teknologi seperti James Webb Space Telescope dan Hubble memang sangat berperan penting untuk mempelajari lebih dalam tentang 3i Atlas. James Webb misalnya dengan kemampuannya untuk mendeteksi inframerah bisa mengungkap detail-detail tentang komposisi kimia, struktur, dan juga aktivitas dari komet tersebut. Hubble juga tetap memberikan kontribusi penting, terutama dalam pengamatan ultraviolet dan optik untuk memvalidasi temuan-temuan dari teleskop lain. Dengan gabungan data dari berbagai teleskop canggih ini, para ilmuwan bisa mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dan mendalam tentang 3i Atlas, termasuk asal-usulnya, komposisinya, dan bagaimana benda ini terbentuk serta berinteraksi di luar tata surya. Jadi, teknologi canggih seperti itu memang sangat krusial untuk penelitian lebih lanjut. Oke, adakah kemungkinan misi luar angkasa yang dikirim untuk mendekati objek antar bintang semacam ini di masa depan, dan bagaimana kesiapan umat manusia di bumi pada saat ini? Ada potensi yang cukup besar untuk mengirim misi luar angkasa ke objek antar bintang di masa depan. Misi seperti itu memang sangat menantang, mengingat jarak yang sangat jauh dan waktu tempuh yang luar biasa lama. Namun, beberapa konsep dan rencana sudah mulai dibahas, seperti proyek-proyek yang bertujuan mengirimkan pesawat luar angkasa kecil dengan kecepatan mendekati cahaya, seperti inisiatif Breakthrough Starshot. Untuk saat ini, kesiapan umat manusia masih dalam tahap pengembangan teknologi dan penelitian mendalam. Kita masih perlu meningkatkan kecepatan, efisiensi, dan ketahanan perangkat yang akan digunakan dalam perjalanan jauh ini. Selain itu juga dibutuhkan kerjasama internasional, pendanaan yang besar, dan tentu saja inovasi teknologi yang berkelanjutan. Jadi meskipun masih dalam tahap pengembangan, masa depan misi ke objek antar bintang tetap sangat menjanjikan dan menjadi salah satu
frontier paling menarik dalam eksplorasi luar angkasa. Apakah ada kemungkinan dia akan kembali lagi ke tata surya kita menuju atau mendekati bumi lah, dan itu sampai berapa tahun kiranya gitu? Karena orbit 3i Atlas bersifat hiperbolik, artinya benda ini memang tidak terikat oleh gravitasi matahari. Jadi setelah melewati tata surya, 3i Atlas akan terus melaju keluar angkasa tanpa kembali lagi. Dengan kata lain, tidak ada kemungkinan dia akan kembali mendekati bumi atau tata surya kita di masa depan. Pergerakan hiperbolik ini memastikan bahwa 3i Atlas akan terus bergerak menuju arah yang jauh dari tata surya dan tidak akan kembali lagi dalam waktu yang bisa kita perkirakan. Jadi meskipun pergerakannya sangat panjang dan memakan waktu bertahun-tahun, tidak ada siklus kembali ke sistem kita. Dengan demikian kita bisa tenang bahwa 3i Atlas tidak akan kembali mendekati bumi di masa depan. Oke, terus apakah fenomena seperti 3i Atlas menandakan bahwa galaksi Bima Sakti dipenuhi pengembara antar bintang yang terus melintasi ruang antar bintang kita? Iya, benar sekali. Fenomena seperti 3i Atlas memang menunjukkan bahwa galaksi Bima Sakti dipenuhi oleh objek-objek antar bintang yang terus bergerak melintasi ruang antar bintang. Hal ini berarti bahwa galaksi kita tidak hanya terdiri dari bintang, planet, dan asteroid yang terikat, tetapi juga banyak pengembara yang berasal dari sistem bintang lain. Setiap kali objek antar bintang seperti 3i Atlas melewati tata surya, kita mendapatkan kesempatan langka untuk mempelajari materi dari tempat yang jauh dan berbeda, yang pada akhirnya memperkaya pemahaman kita tentang pembentukan dan evolusi alam semesta. Jadi kehadiran objek-objek antar bintang ini memang memberi gambaran bahwa ruang antar bintang itu sangat dinamis dan penuh dengan perjalanan panjang dari berbagai sistem bintang. Oke, gua akhiri ya pembahasan tentang 3i Atlas ini, dan memang menarik sekali untuk diteliti ya oleh para ilmuwan, karena memang banyak unsur-unsur kimia dan organisme yang mungkin bisa membantu umat manusia ke depannya. Oke, akhir kata dan terima kasih untuk para penonton yang menonton video ini. Jangan lupa klik subscribe dan komen di video ini kalau misalkan ingin menanyakan hal-hal yang lebih banyak lagi. Sekian dari saya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.